Kesempurnaan dalam Kristus. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Orang-orang yang tidak mengenal Injil dengan benar maka akan menyebabkan ia tidak bertumbuh secara benar. Kehidupan umat perjanjian lama hanya berkesempatan memilih satu dari dua opsi, yaitu menjadi baik, yaitu taat kepada Taurat, atau jahat, meninggalkan Taurat. Tetapi untuk umat perjanjian baru atau orang Kristen memiliki tiga pilihan. Orang percaya, pertama, menjadi sempurna seperti Bapa, Matius 5 ayat 48. Belajar memiliki pikiran dan perasaan Kristus atau memiliki kesalehan seperti Tuhan Yesus, memiliki keserupaan seperti Kristus. Yang kedua, cukup menjadi baik saja dengan standar agama pada umumnya yang kebaikan moralnya dilandaskan pada hukum. Ibrani 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Puji Tuhan. Ibrani 7 ayat 19, firman Allah yang hidup. Sistem itu tidak pernah menjadikan seorang pun sungguh-sungguh benar di hadapan Allah, artinya sempurna. Tetapi sekarang kita mempunyai pengharapan yang jauh lebih baik. Kristus telah menjadikan kita layak di hadapan Allah sehingga kita dapat hidup dekat dengan Dia. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi jahat. Dalam Matius 7 ayat 21, yaitu orang yang tidak taat, meleset dari kehendak Tuhan. Harus ditegaskan bahwa menjadi orang Kristen, orang percaya, berarti harus menjadi saleh seperti Tuhan Yesus. Orientasi hidupnya hanyalah menjadi sempurna seperti Bapa dan taat melakukan kehendak Bapa. Saya ulang, orientasi hidupnya hanyalah menjadi sempurna seperti Bapa dan taat melakukan kehendak Bapa. Pandangan bahwa manusia tidak bisa sempurna seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna, membuat kehidupan kekudusan dan kesalehan kekristenan seseorang tidak bertumbuh secara normal seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ini jugalah yang membuat mereka tidak memiliki usaha untuk menjadi sempurna dengan benar, karena selalu berpikir tidak mungkin manusia menjadi sama dengan Allah yang sempurna. Pikiran seperti itu adalah mental block yang membuat seseorang menjadi tidak memiliki gairah yang proporsional untuk menjadi orang salehnya Tuhan. Karena dangkalnya pemahaman keselamatan oleh anugerahnya, maka mereka berpikir menjadi orang baik sudahlah cukup. Tapi orang baik yang bagaimana? Sebab kebaikan manusia yang diusahakannya sendiri dan bukan hasil dari perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dikatakan adalah seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 versi mudah dibaca. Kami semua kotor dengan dosa. Bahkan pekerjaan kami yang baik tidak murni seperti pakaian berwarna darah. Kami semua seperti daun layu. Dosa kami telah membawa kami seperti angin. Bagi mereka yang penting mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan tetap ada dalam keselamatan. Dengan masih memegang pandangan seperti ini, maka sebenarnya mereka menjauhkan diri dari standar kekristenan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di sorga, Matius 5 ayat 48, atau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, Roma 8 ayat 28-29. Tentu ini bukan hanya kalimat yang sekedar menghiasi lembar Alkitab. Orang demikian sama halnya dengan tidak percaya dan memandangnya sebagai tidak mungkin, atau sama halnya dengan Tuhan berdusta atas apa yang difirmankannya. Sempurna yang dimaksud oleh Tuhan Yesus harus difahami dengan benar. Kata sempurna dalam teks aslinya adalah teleos. Kata teleos ini memiliki beberapa pengertian, antara lain dibawa ke akhir atau ujungnya, tidak mengingini apapun yang diperlukan untuk kelengkapan, dan mewujudkan integritas dan kebajikan manusia bertumbuh secara penuh, dewasa dan matang. Itulah sempurna. Kesempurnaan itu sendiri adalah hal mutlak dan absolut, harus kita kejar untuk kita kenakan, dan ukurannya adalah Tuhan Yesus sendiri.
Kesempurnaan manusia memang tidak mungkin bisa menyamai kesempurnaan Tuhan. Sebab siapa kita sehingga ingin dapat menyamai Tuhan? Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kita harus sempurna di sini adalah masing-masing kita memiliki ukuran kesempurnaan yang telah ditetapkan Tuhan untuk dikenakan. Saya ulang. Yang dimaksud dengan sempurna adalah masing-masing kita memiliki ukuran kesempurnaan yang telah ditetapkan Tuhan untuk dikenakan. Artinya, tuntutan yang diberikan kepada kita masing-masing individu tentu berbeda-beda sesuai dengan ukuran segenap kemampuannya orang dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam hal ini, yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit pula. Lukas 12 ayat 48. Masing-masing harus memberi penyembahan hidup dan pengabdian yang terbaik secara menyeluruh dan all out untuk terus mengenakan kebenarannya. Memuaskan hati Tuhan dengan tanpa batas dan tanpa ada yang disisakan untuk kesenangan diri dan kepuasan daging. Inilah yang dikatakan bahwa orang itu harus selesai dengan dirinya sendiri dulu. Baru dapat sepenuhnya fokus melayani dan memuaskan dengan menyukakan hatinya. Kalau dikatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa, bisa berarti bahwa perilaku kita sebagai anak-anak Allah dituntut untuk melebihi ukuran kebaikan manusia dunia pada umumnya. Itulah sebabnya dalam Matius 5, Tuhan Yesus membuat perbandingan antara hukum Taurat, hukum yang diberlakukan kepada manusia pada umumnya, dengan hukum yang diberlakukan bagi anak-anak Allah. Salah satunya dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal ini menunjuk bahwa orang percaya harus memiliki standar kesalehan lebih tinggi dari hanya sekedar menjalankan hukum agama saja atau yang disebut dengan istilah hanya cukup bisa menjadi orang baik saja. Yang dimaksud hidup keagamaan kita harus lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, artinya menunjuk kepada kesejajaran dengan perintah Tuhan Yesus agar hidup kita haruslah sempurna seperti Bapa di sorga, di mana semua tindakan kita, baik apa yang kita pikirkan, kita ucapkan dan lakukan, harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan tidak ada pembiaran memberi celah untuk berbuat dosa dan kesalahan dari sikap hati maupun sikap perilaku hidup yang tidak seirama dengan maunya Tuhan. Saudara, kalau segala sesuatu yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, berarti orang tersebut sudah memulai kehidupan yang mengenakan kodrat ilahi, dan hal itu sudah dipersiapkan dan disediakan Tuhan untuk dapat diraih guna membunuh manusia lama berkodrat daging ini. Dan itulah yang disebut sebagai manusia roh. Tuhan ingin menjadikan kita manusia roh. 1 Korintus 2 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Versi Firman Allah yang hidup 1 Korintus 2 ayat 15 demikian. Tetapi orang yang rohani dapat memahami segala sesuatu, dan hal ini merisaukan dan mengherankan orang duniawi yang tidak dapat memahami orang yang rohani itu. Ini berarti telah terjadi perubahan dari hukum dosa atau kecenderungan manusia berbuat salah atau hanya menurut apa yang sesuai dengan keinginannya sendiri, menjadi manusia yang dalam segala tindakannya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, yang tentunya berbeda dengan cara berpikir dan cara pandang orang duniawi. 1 Korintus 2 ayat 14 bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu, sebab bagi orang itu hal-hal tersebut seperti suatu kebodohan saja. Orang itu tidak dapat mengertinya sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Untuk menjadi sempurna harus diusahakan dengan sangat serius oleh orang percaya, sebab hal ini akan menutup ruang gerak dan peluang iblis untuk kembali menyesatkan pikiran dan perilaku yang bertentangan dengan kekudusan, kebenaran, dan kehendak Allah.
Saudara, kesempatan belajar meraih kesempurnaan yang Tuhan sediakan adalah anugerahnya yang tersedia setiap hari untuk diraih menjadi milik kita. Jadi hal itu disediakan Allah setiap hari untuk bisa kita meraih dan menjadi milik kita. Dengan intensifnya Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenarannya agar kita memiliki kesalehan yang berstandar Tuhan Yesus. Artinya kesalehan yang telah dikenakannya. Setiap hari ketika kita mulai membuka mata pada pagi hari, hendaknya kita menetapkan hati untuk berubah dan lebih peka mengerti kehendak Tuhan, berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Filipi 2 ayat 4 dan 5, 6 hingga 7. Filipi 2, 4 hingga 7. Yaitu bertumbuh menjadi orang saleh, berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bernoda dari menit pertama bangun di pagi hari sampai pada rebah di pembaringan kembali di tempat tidur pada malam hari. Perlu kita sadari kesempatan untuk berubah memiliki waktu yang terbatas. Olehnya, waktu yang Tuhan berikan untuk kita belajar menjadi manusia yang dikehendakinya adalah anugerah yang sangat mahal dan tidak boleh kita sia-siakan. Menuju perubahan-perubahan hidup seperti yang Tuhan Yesus kehendaki harus selalu diperjuangkan dengan membangun suatu kepekaan, belajar Injil setiap hari, menyelidiki Injil setiap hari, selalu rindu datang kepada Tuhan, duduk diam di bawah kakinya, guna kita mendengar suaranya, menangkap teguran-teguran dan semua nasihat serta pimpinannya, untuk kita dapat mengerti apa yang dikehendakinya. Proses inilah yang akan membawa dan menuntun orang percaya kepada kepekaan hingga dapat mengenakan kehidupan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Sehingga seseorang benar-benar mengerti apa yang diingini oleh Tuhan, apa yang baik, berkenan, yang sempurna. Orang-orang yang mau bersedia meresponi perkataan Tuhan Yesus mengejar dan mengenakan kesempurnaan seperti Bapa di sorga. Matius 5 ayat 58. Maka dalam level tertentu ia akan rela menyerahkan apapun yang dimilikinya, semua kemampuan, potensi diri dan berkat-berkat yang telah dipercayakan oleh Tuhan pasti akan dimaksimalkan untuk membela bagi kepentingan kerajaan sorga. Nah, jika semua anak Tuhan mengenakan kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki ini, di mana ia membawa kehidupannya semakin peka dengan pikiran, perasaan, dan pimpinan Tuhan, maka kehidupan ini akan menjadi sangat luar biasa indahnya. Dan pasti orang di sekitarnya akan dapat mencium keharuman gambar Allah dalam setiap perilaku kebenaran, kekudusan, dan kasih-Nya yang pasti dapat menjadi berkat bagi sesama, yang membuat Tuhan Yesus semakin dipermuliakan di dalam irama hidup yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak-Nya, dan itu yang akan ditampilkannya. Roh Kudus akan memuatkan kita terus untuk maju. Roh Kudus akan menolong kita untuk terus maju menuju keserupaan dengan Kristus yang sempurna itu. Yesus ke sorga menyediakan tempat tinggal bagi kita. Tetapi Roh Kudus yang membawa dan menjadikan kita bisa sampai ke sorga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.